Keluarga Eli Tipikor NAH-ICW, berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, kami telah menemukan beberapa fakta-fakta kejanggalan berupa ketidaksesuaian terhadap kontrak kerja pada pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan Seihalaban Kede 1 oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh PT KAR Indonesia senilai 3.339.764.816,55 rupiah. Kejanggalan pertama adalah bahwa bangunan abutmen lama dari jembatan ini tidak dibongkar secara keseluruhan, di mana hal ini tentu dikhawatirkan akan dapat mengganggu arus sungai terutama bila debit air sedang besar atau mengalami banjir. Karena terhalang abutmen jembatan lama ini, maka air akan dapat terus berputar-putar di sekitar bangunan abutmen jembatan yang baru dan berpotensi akan mengganggu pondasi abutmen jembatan tersebut. Mengenai abutmen yang terjadi di lapangan ditemukan oleh tim investigasi kita, itu abutmen tidak dibongkar. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang seperti begitu speknya, apakah tidak ada ditampung di dalam BQ untuk pembongkarannya gitu. Jadi ini kan masalah penggunaan uang negara gitu. Jadi kita ingin tahu dan ingin kejelasan yang sejelas-jelasnya, karena menyangkut uang negara sehingga rakyat jadi tidak bertanya-tanya gitu. Terima kasih. Pada nomor 2 poin A tentang pembongkaran struktur seksi 7.15.1 umum pembongkaran struktur spesifikasi umum 2018 tentang jalan dan jembatan disebutkan bahwa terkecuali diperintahkan lain, bangunan bawah jembatan dari struktur lama harus dibongkar sampai dasar sungai asli dan bagian yang tidak terletak pada sungai harus dibongkar paling sedikit 30 cm di bawah permukaan tanah aslinya. Bila mana bagian struktur lama semacam ini terletak seluruhnya atau sebagian dalam batas-batas untuk struktur baru, maka bagian tersebut harus dibongkar seperlunya untuk memudahkan pembangunan struktur yang diusulkan, dan setiap lubang atau rongga yang harus ditimbun kembali dan dipadatkan sampai dapat diterima oleh pengawas pekerjaan. Kami telah mengklarifikasi kejanggalan ini kepada PPK 41 Provinsi Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara, Teuku Munawar STMT. Namun pada surat klarifikasi mereka tertanggal 9 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh Teuku Munawar STMT atas nama Kasatker PJN Wilayah 4 Sumatera Utara yang dikirim via pos ke kantor pusat Eli Tipikor NAH-ICW di Jakarta, tidak disebutkan atau tidak dijelaskan bahwa tidak dibongkarnya kedua abutmen lama jembatan Seihalaban Kede 1 ini secara keseluruhan atas perintahnya sebagai PPK atau tidak. Namun mereka malah menyebutkan bahwa volume item bongkaran bangunan abutmen jembatan lama tidak tersedia di dalam Bill of Quantity kontrak paket. Bagi kami ini suatu jawaban yang sangat aneh dan terkesan asal bunyi. Karena bagaimana mungkin rekanan dapat membuat bangunan abutmen jembatan yang baru bila tidak membongkar terlebih dahulu kedua bangunan abutmen jembatan yang lama dari jembatan Seihalaban Kede 1 ini. Kait jawaban dari klarifikasi dari surat kita yang masuk ke PPK, ya saya rasa itu jawaban yang normatif ya. Artinya seperti ini, memang betul yang dia bilang masih masa pemeliharaan. Ya kalau kita lihat faktanya di lapangan mungkin itu sudah berkelupas, mungkin ada sekitar 3 bulanan ya. Ya kalau memang masa pemeliharaan ya seharusnya Bapak PPK ya memerintahkanlah rekanannya untuk ngecek, jangan dibiarkan seperti itu. Jadi saya rasa jawaban klarifikasi yang Bapak PPK katakan itu masih dalam pemeliharaan, ya saya rasa itu alasan-alasan ya pola lama seperti itulah menurut saya. Oke. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kedua abutmen jembatan Halaban Kede 1 ini dilakukan pembongkaran, namun hanya tidak secara keseluruhan. Jadi fakta di lapangan saat ini sudah sangat kontradiktif dengan isi jawaban klarifikasi yang diberikan oleh PPK 41 Sumatera Utara ini. Kejanggalan kedua yang kami temukan adalah bahwa performance cat pada permukaan bangunan tembok sedada dan real girth dari jembatan Seihalaban Kede 1 ini
sudah keriting, pudar dan luntur. Bahkan sebagian cat yang digunakan sudah ada yang terkikis. Padahal umur bangunan jembatan Halaban ini baru berkisar 8 sampai 9 bulan. Kami menduga bahwa kondisi cat jembatan seperti ini disebabkan oleh spesifikasi dan volume cat yang digunakan oleh rekanan untuk pengecatan permukaan tembok sedada dan ril guat bangunan jembatan ini tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume cat yang direncanakan dan telah ditetapkan pada kontrak kerja daripada pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, itu dia. Jadi fakta di lapangan kita lihat masalah cat ini ya, itu sudah terkelupas semua. Jadi setahu kita itu kalau masalah cat itu ada dua ya fungsinya ya, satu untuk proteksi dan satu untuk estetika. Jadi fakta di lapangan kita lihat sudah mengelupas semua. Jadi kuat dugaan kita itu tidak sesuai spek. Dan ini masih ya kira-kira berumur 8 bulanan lah gitu, sudah menjadi terkelupas gitu. Terus untuk cat yang estetika untuk tembok itu kelihatannya mereka memakai cat minyak gitu. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa enggak cat tembok begitu kan? Nah, karena cat tembok juga kan ada juga yang ya untuk estetika ya, untuk estetika yang dipakai untuk outdoor gitu. Jadi sesuai spesifikasi kayaknya sudah berlawanan gitu, masih umur 9 bulan, 8-9 bulan lah kita lihat sudah terkelupas. Sementara dalam spesifikasi kan itu kan harus tahan terhadap matahari, tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap CO2. Ya, jadi fakta di lapangan nggak ada yang tahan gitu, masih umur 9 bulan gitu. Jadi kan selaku kita kan sebagai lembaga pemerhati begitu, ya patut kita pertanyakan apakah memang seperti itu speknya. Pengecetan jembatan ini dibersyaratkan pada poin B, C, D, dan F, seksi 8,3 pengecetan struktur beton, spesifikasi umum 2018 tentang jalan dan jembatan. Disebutkan bahwa pengecetan struktur beton dibagi dua, yaitu pengecetan dengan maksud proteksi dan pengecetan untuk dekoratif. Pengecetan proteksi dilaksanakan pada elemen utama beton, seperti elemen bangunan atas jembatan beton dan bangunan bawah dengan umur keawetan minimal 5 tahun. Sementara pengecetan yang bersifat dekoratif dilaksanakan pada elemen jembatan dengan tujuan untuk menambah nilai estetika dan mempunyai umur keawetan 3 tahun. Dan jenis cat yang digunakan pada pengecatan beton adalah jenis cat yang tahan terhadap bahan kimia, air, klorid, CO2, tahan terhadap UV, kelembapan udara, tidak mudah retak, mempunyai penampilan yang menarik, estetika, daya lekat yang tinggi, serta tahan terhadap abrasi. Demikian, saat ini kami menduga bahwa pelaksanaan pengecetan permukaan ril guard dan tembok sedada jembatan Halaban ke D1 ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan pergantian jembatan Halaban ke D1. Janggalan ketiga yang kami temukan adalah bahwa performance permukaan dari kedua bangunan abutmen jembatan ini berpori, tidak mulus dan sudah dilakukan penempelan menggunakan campuran material semen. Berdasarkan fakta itu, kami menduga bahwa mutu beton atau FC yang dihasilkan pada kedua abutmen jembatan Halaban ke D1 ini tidak dapat mencapai mutu beton yang direncanakan dan kemudian ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Sehingga kami berpendapat bahwa mutu beton digunakan pada kedua bangunan abutmen jembatan ini butuh pengujian laboratorium kembali. Untuk lantai abutmen yang berpori ya, mungkin kuat dugaan kita itu pada saat pelaksanaan mungkin kurang vibrator lah gitu. Terus itu ada di atas lantai abutmen ada sepertinya ditempel gitu ya, mungkin agak kurang volume atau begitulah mungkin di lapangan gitu.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, akhirnya kami menduga bahwa kejanggalan-kejanggalan itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, bahkan diduga adanya pembiaran dari oknum PPK 41 Provinsi Sumatera Utara Teuku Munawar STMT dan oknum konsultan supervisi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara. Karena itu sangat wajar bila kami saat ini bertanya, ada apa dengan oknum PPK dan konsultan supervisi tersebut? Mengapa mereka dapat menerima hasil dari pelaksanaan pekerjaan ini dan malah membayarnya hingga lunas? Kita menerima klarifikasi dari PPK 41 Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Teuku Munawar STMT. Tapi bagi kami isi surat klarifikasi itu sangatlah normatif dan terkesan hanya berisi alasan, bukan jawaban. Mereka mengatakan bahwa hingga saat ini status bangunan jembatan Sehalaban Kiri 1 ini masih dalam tahap pemeliharaan, maka nanti akan dicat kembali oleh rekanan. Terkesan pekerjaan yang dilaksanakan ini dengan menghasilkan uang rakyat tersebut dilakukan dengan coba-coba. Kami kembali bertanya, bagaimana kalau hal ini tidak kami tegur? Mungkinkah akan ada kesadaran dari mereka untuk memperbaikinya? Padahal secara kasat mata saat ini performance cat pada permukaan beton sedada dan real god jembatan ini sudah sangat tidak enak dipandang mata lagi. Padahal sangatlah jelas bahwa hal yang kami tanyakan adalah mengapa Teuku Munawar STMT sebagai PPK 41 Provinsi Sumatera Utara bisa menerima atau memphk-kan hasil pekerjaan seperti ini. Padahal bila kita melihat dari gelar yang dia pakai saat ini yaitu ST dan MT adalah suatu hal yang mustahil bila saat itu dia tidak mengetahui bahwa volume dan spesifikasi cat yang digunakan oleh rekanan tidaklah sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kait jawaban dari klarifikasi dari surat kita yang masuk ke PPK, ya saya rasa itu jawaban yang normatif ya. Artinya seperti ini, memang betul yang dia bilang masih masa pemeliharaan. Ya kalau kita lihat faktanya di lapangan mungkin itu sudah berkelupas, mungkin ada sekitar 3 bulanan ya. Ya kalau memang masa pemeliharaan ya seharusnya Bapak PPK ya memerintahkanlah rekanannya untuk mengecek, jangan dibiarkan seperti itu. Jadi saya rasa jawaban klarifikasi yang Bapak PPK katakan itu masih dalam pemeliharaan ya, saya rasa itu alasan-alasan ya pola lama seperti itulah menurut saya. Berdasarkan investigasi dan kajian yang telah kami lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, kami menemukan bahwa rekanan dalam hal ini oknum dari PT Ker Indonesia dan oknum PPK 41 Provinsi Sumatera Utara berpotensi kuat memenuhi unsur untuk melanggar perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi dan berpotensi kuat dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, agar dugaan-dugaan ini dapat menjadi terang benderang secara hukum sesuai tupoksi kami yang diamanatkan pada ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 bab 5 pasal 41 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kami akan melaporkan dugaan tersebut di atas kepada aparat penegak hukum untuk segera dilakukan pemeriksaan dan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Jadi dalam hal ini kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan melakukan audit, investigasi secara menyeluruh dan memeriksa siapa saja yang terlibat. Jadi dalam hal ini kami berpesan, jangan Anda katakan tidak mengetahuinya, karena kami sudah memberitahukannya. Saat ini kami meminta kepada Kepala Satker PJN Wilayah 4 Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja dari PPK 41 Provinsi Sumatera Utara Teuku Umar STMT bila perlu menggantinya dengan sosok yang lebih baik dan berintegritas dalam hal penggunaan keuangan negara.